Ayo Sobri, welcome back to my YouTube channel Muhammad Nurholis. Ya udah seminggu dulu kita nggak ketemu ya. Hari ini hari Minggu tanggal 7 Juli ya 2024. Aku mau apa itu namanya bahas tentang fansign kemarin yang part 3 yang sudah digelar sekitar 1 minggu lebih yang lalu ya. Beda baju ya karena beda beda hari syutingnya. Kalau misalnya ada yang tanya gitu, nggak tulis cakepan kalau apa itu namanya nggak pakai kacamata sih ya, kalau apa itu namanya pas konsen gitu. Maunya sih seperti itu ya. Cuman kemarin tuh karena aku nomor urut 1, jadi aku tuh lupa. Sebenarnya aku mau lepas kacamata gitu ya, buat ketemu mereka. Mereka dekat kan nggak jauh jadi kelihatan. Cuman karena nomor urut 1 jadinya apa itu namanya nggak ada persiapan jadi yang aku pingin udah ngeblank gitu aja ya jadi kacamatanya belum aku lepas. Tapi kalau jarak jauh aku tetap harus pakai kacamata ya, ya jadi kalau memang kebutuhannya cuma deket-deket aja nggak pakai apa-apa. So, minusnya soalnya juga lumayan sih ya, kanan kiri nggak sama ya, -2 sama -3 ya. Jadi ya memang harus pakai kacamata. Kalau pakai soft lens itu aku nggak berani ya, karena ada ketakutan sendiri sih kalau pakai soft lens karena takutnya itu nanti kalau misalkan nanti pinginnya operasi lasik gitu kan ya, itu kan ketebalan kornea itu kan pengaruh juga. Jadi kalau nanti aku pakai soft lens takutnya korneanya akan makin korneanya akan menipis. Ada efeknya seperti itu mungkin. Ada ketakutan sendiri seperti itu. Jadi aku memilih untuk tidak memakai soft lens ya. Kayak gitu. Lagian juga soft lens buat cowok itu agak aneh juga karena kebanyakan soft lens itu 70% buat cewek ya kalau dilihat di toko-toko soft lens di Korea ya penunjuknya cewek rata-rata cowok. Nggak ada yang pakai soft lens. Jadi itu ya penjelasannya ya. Oke, karena memang kemarin nomor urut 1 jadi semuanya serba apa ya namanya itu ya, serba terburu-buru bahkan untuk yang kemarin Pat Davin aja kepotong sedikit ya. Selain itu juga untuk part 1, apa itu nomor urut 1 itu aku nggak sukanya itu apa sih kalau undian Polaroid sering nggak dapat nomor urut 1, aku 2 kali kan dapat nomor urut 1 dan ya itu memang juga pilih apa itu namanya aku juga milih ya, apa itu namanya undiannya ya aku asal itu sebenarnya milih tengah gitu kok ya nomor urut 1 gitu ya. Emang jodohnya di nomor urut 1. Cuman kalau undian Polaroid itu nomor urut 1 agak susah sih ya dapatnya. Karena kebanyakan pasti yang dipilih nomor-nomor apa itu namanya dapatnya nomor-nomor eh, awal-awal yang tengah atau yang tengah-tengah gitu sama belakang gitu. Sering nggak nyantolnya itu. Padahal pengen banget dapat Polaroidnya. 2 kali nggak dapat Polaroid dari nomor urut 1. Ada ya, ada curhat sedikit di awal-awal ya. Nggak apa-apa. Oke, kali ini kita akan ke partnya siapa dulu? Partnya si Wayne ya. Oke, Wayne. Untuk Wayne, aku senang banget karena Wayne selalu ramah dan apa itu namanya ngayomi gitu ya kalau ditanya. Yang pertama aku menanyakan tentang Whisper Challenge ya, ada yang kemarin titip pertanyaan kan, karena semua rata-rata titipan pertanyaan semuanya dari komunitas YouTube postingan ya. Whisper Challenge maunya di FanCon Indonesia itu salah satunya pakai bahasa Indonesia, apa itu pakai bahasa Indonesia. Jadi misalkan nebak apa ya, sayang gitu ya, kata sayang. Nah itu digerakin pakai gerakan
Tapi itu nanti yang terakhir nyebut pakai bahasa Indonesia dan apa itu sayang. Nah, gitu misalkan ya. Oke, Ben sudah nangkep sih sebenarnya, cuman nggak tahu nanti application-nya kayak gimana ya. Kan aku hanya beri ngasih masukan dari juga Sobli juga kemarin. Oke, the next pertanyaan kedua, ini adalah pertanyaan yang mengandung resep ya, kayak kemarin Yongsik ngasih resep kedrawingannya. Nah, ini aku juga tanya tentang rahasia kiat-kiatnya biar berotot itu kayak apa. Memang dari Sobi sendiri. Ini juga pertanyaan titipan sebenarnya bukan dari aku. Cuman buat aku juga penting juga ya. Karena sama-sama cowok, semuanya ini yang berotot ya. Pertanyaan kedua, makanan yang bagus untuk membentuk tubuh supaya berotot kayak Ben itu gimana? Ya, dia bilangnya to the point aja, intinya dia bilang Danbaekjil. Danbaekjil itu bahasa Korea dari protein ya, protein. Jadi intinya makan yang mengandung protein ya. Apa itu? Ya kalian tahu sendiri lah. Nah, yang disebutkan Ben itu lebih khususnya adalah gasamsa ya. Gasamsa itu adalah dada ayam. Dada ayam yang akan di minimarket di Korea itu hampir semuanya jual gasamsal ya, makanan buat orang-orang fitness gitu ya. Jadi di packing kecil-kecil satu piece gitu, benar-benar itu dada ayam doang gitu ya. Ada yang warnanya apa itu namanya dikemas putihan gitu ya, langsung dimakan tapi kayaknya udah dimasak, tinggal manasin aja. Terus ada yang dikasih apa itu namanya putihan, cuma dikasih bumbu gitu sedikit sedikit itu enggak banyak-banyak, itu juga ada, itu gasamsal ya. Jadi nggak ada alasan sih buat untuk kalau memang ingin yang berotot, karena di Korea semuanya udah support ya, minimarket kalian tinggal jalan aja depan belakang tuh udah banyak yang jual gasamsal ya, dada ayam. Itu kalau yang mau instant food, tapi kalau yang mau processing food ya kalau di baking memang yang benar-benar fresh, jadi dimasak sendiri gitu ya. Kayak beli ayam di pasar yang memang benar fresh, terus di godok sendiri ya, dididihkan sendiri. Itu udah rahasia orang fitness, rahasia umum kalian udah tahu ya. Kayak gitu ya. BTW Kak Lo tahu kenapa nggak pengen coba gitu ya? Itu di belakang ada gym ya. Iya, di belakang itu ada gym. Dulu awal-awal juga apa itu namanya sering nyoba sih di situ, tapi terus sayangnya orangnya lagi nggak konsisten ya. Jadi agak malas sekarang ya. Seharusnya sih ya memang harus dilanjutin ya. Cuman apa ya, kalau nge-gym di sini tuh memang nutrition foodnya juga harus ditancap ya. Jadi sebenarnya kalau gym tadi itu nggak ada gunanya kalau nutrition foodnya kurang. Jadi memang harus uh, apa ya, makannya itu harus teratur, harus anu, dan sementara kerjaan itu juga lumayan padat ya dari pagi sampai malam. Jadi agak susah bagi waktunya buat ngatur makanannya seperti itu. Sebenarnya mau di managingin sama orang mungkin bisa ya. Kayak artis-artis kayak gitu kan memang ada remindernya, pengingatnya, managingnya. Jadi harus diingetin gitu. Ini waktunya makan ini, jam ini harus makan ini. Makanya mereka cepet banget ya. Sedangkan kalau kita hanya menandalkan apa itu namanya inisiatif diri sendiri itu kadang ya sering banyak nggak konsistennya ya, alias males gitu ya. Jadi itu menurutku seperti itu. Dulu juga pernah sih di nge-gym juga di sebelum apa itu namanya terbang ke Korea, karena memang tuntutan tes ya. Kalau masuk Korea kan juga dites ininya kan, apa itu namanya, kekuatan angkat waktu itu punggung sama ininya, kekuatan genggamnya. Jadi kemarin juga sempat nge-gym sama 7 bulan, walaupun seminggu selama 3 kali. Nggak terlalu ngefek sih ya, mungkin karena nggak ada manajernya yang khusus banget buat
memanage ini ya, makananku, pola makanku sama ketelatenan, kerajinan nge-gym-nya. Itu memang butuh ya. Di Korea itu sebenarnya ada kayak gitu ya, memang bayar ya, lumayan mahal karena ada instrukturnya khusus yang buat ingetin pola makan, sampai pola makannya semua diatur, sampai jam-jamnya itu, terus kapan harus gym-gymnya itu diatur semua. Jadi kayak gitu lebih efektif memang, seperti itu ya. Apalagi aku bukan tipe-tipe orang yang memang gampang, yang tipe-tipe orang yang susah gemuk ya, susah gemuk walaupun makan banyak, dan gampang kurus kalau nggak makan. Nah, kayak gitu. Apalagi puasa itu pasti beban gue turun. Kayak gitu. Panjang banget ya ceritanya ya. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga ya. Ketiga, Win itu punya adik atau kakak enggak sih ya? Punya ya, di atasnya Nuna ya, satu. Kayaknya itu sih yang aku ingat ya. Kalian lihat di videonya ya, kalau aku salah ya, karena ada lupa-lupa ingat gitu ya. Lalu yang keempat, Win itu tim yang matiin lampu atau hidupin lampu kalau tidur ya? Dia jawab kebanyakan orang memang matiin lampu ya, dia memang matiin lampu juga sama ya. Dulu aku tim yang hidupin lampu, sekarang matiin lampu sih ya. Setelah di Korea ini aku jadi tim yang matiin lampu. Dulu waktu kecil aku tim hidupin lampu. Jadi menurutku sih hidupin lampu, matiin lampu nggak ada masalah sih kalau aku ya. Karena aku orang yang bisa tidur di mana saja dan apa saja itu keadaannya ya. Pokoknya kalau udah tidak ngantuk ya ngantuk aja menurutku ya. Pertanyaan selanjutnya adalah nyuci baju ya. Nyuci baju itu berapa kali sih dalam seminggu ya, si Winnya ini? Dia jawab 2 kali ya, udah jelas. Terus selanjutnya, hal yang paling diinginkan dari fans ya, dari Sobli itu apa? Pokoknya intinya dia terima kasih pada Sobli ya. Hal yang paling diinginkan adalah cintanya Sobli gitu ya. Setianya Sobli forever gitu ya. Itu yang paling diinginkan dari Win ya. Intinya seperti itu. Oke, the next kita ke pertanyaan untuk member berikutnya adalah Sing. Oke, Sing ini yang pertama aku. Nah untuk Sing ini untuk di fans central ini agak berbeda sedikit ya. Apa itu namanya, moodnya ya. Kelihatan dari raut wajahnya ya, mungkin karena dia agak capek gitu, atau mungkin karena banyak rumor-rumor yang apa itu namanya berhembus gitu ya akhir-akhir ini, jadinya ada kegiatannya lumayan padat ya. Jadi Sing untuk fans central ini raut wajahnya itu agak berbeda sedikit ya. Ya tapi dia tetap harus profesional. Oke, yang pertama aku tanyain lebih suka makanan yang manis atau yang asin ya. Dia jawabnya asin ya. Ya sambil aku ngasihin gift ya boneka gitu dari fans.
Terus yang kedua adalah uh, lagu apa sih yang paling sering didengerin akhir-akhir ini? Dia jawabnya B2B ya. Walaupun aku nggak dengar dia jawabin apa, tapi setelah dia tulis di kertas ini ya, kertas ini dia jawabnya B2B ya. Aku kalau udah itu aku udah tahu B2B ya, udah sebelum sedek ada udah tahu B2B dari dulu ya. Apa Sung Jae ya, Yuk Sung Jae. Karena Sung Jae kan lumayan terkenal famous di aktornya ya. Dan grupnya B2B juga rata-rata banyak jadi aktor ya, kayak Min Hyuk itu kan juga kemarin sering main drama. Sekarang udah nggak tahu, udah lama nggak main drama ya. Cuma Sung Ji doang yang paling aktif. Dan sekarang dia aktif di karir solonya ya. Itu lagu Sing yang akhir-akhir ini didengar, cuma judulnya apa dia nggak nyebutin. Atau mungkin aku nggak dengerin ya, karena susah banget kalau aku harus nangkep judul sama ininya ya. Korean atau Inggrisnya. Nomor 3 adalah Korean variety show apa yang kamu ingin ikuti gitu ya. Dia jawabnya Running Man ya. Running Man. Nah, kalau Running Man ini menurutku perlu ini ya sih ya. Karena Running Man yang diambil kan memang yang benar-benar ini ya, lagi hangat-hangatnya. Jadi perlu perjuangan besar untuk Zodiac bisa masuk ke Running Man ya, kayak gitu. Terus selanjutnya adalah yang keempat, pertanyaan tentang Sing kalau pose foto itu ada titipan pertanyaan ya. Entah nggak enak atau enak ya nanya pertanyaan ini, tapi kalau kita nanya aja dengan baik dan senyum, pasti juga keluarnya tetap baik ya. Posenya Sing itu kalau foto itu kalau kenapa sih sering minjem gitu ya, gitu sering gini, nggak apa itu nggak cheese gitu, aku kan nanya gitu, nggak cheese, nunjukin gigi gitu. Ada yang tanya kayak gitu sih Sing. Dia jawabnya terus dia nunjukin giginya, kalau memang giginya kamu lihat gigiku saat ini memang lagi di behel ya, jadi nggak terkesan kurang estetik buat dia. Jadi itu alasannya kenapa dia kalau pose di foto tidak kiss gitu ya, tidak menunjukkan dirinya, karena memang dirinya lagi di behel ya supaya rapi. Dirinya sih pas itu kecil-kecil gitu ya, kecil-kecil tapi di behel. Sebenarnya sih nggak ada masalah, cuman ya nggak tahu sih ya. Itu ya. Pertanyaan selanjutnya adalah cover lagu ya, cover lagu yang Sobli pengen dari Sing itu ada Nothing Gonna Change, My Love For You, Chart. Waktu aku nyebutin ini sih nggak ada yang ngasih ya, jadi Wave to Earth, ya jadi nggak nah, atau mungkin aku kurang pronunciation itu kurang jelas ya. Tapi yang jelas aku udah nyebutin semuanya satu persatu ya. Yang jelas aku udah sampaikan gitu ya. Kalau aku sih apa aja sih lagu cover lagu yang memang Sing ini ya
fine-fine aja sih ya, terlepas dari apa itu judul lagunya ya. Terus itu sih, sama mungkin kalau nggak salah aku tanya apa gitu ya, kayak subtitle apa gitu ya, agak lupa. And the next question, pertanyaan selanjutnya adalah makanan Indonesia yang difavoritin Sing itu apa ya. Dia jawabnya juga masih Molayo gitu ya. Molayonya di sini entah dia kurang nangkep pertanyaanku atau mungkin uh, dia lupa gitu ya. Tapi aku kayaknya pernah tanya deh pertanyaan ini di fans sebelumnya, kayaknya dia jawab kok ya. Oke, itu buat Sing ya. Untuk Sing itu sebenarnya durasi belum habis, aku uh, udah apa itu namanya stop ya, karena pertanyaan buat Sing ini agak minim ya di komunitas postingan kemarin ya. Jadinya ya udah kehabisan kata-kata deh aku ya. Karena juga staffnya juga kayak gitu ya, nungguin gitu ya, jadi ya udah deh lanjut ke Lex. Kayaknya untuk Sing aku kurang dari 1,5 menit ya. Aku lihat di apa itu namanya videoku. Lanjut ke Lex sekarang. Nah, untuk Lex, ya pertanyaannya adalah yang pertama, oh ya, Lex, kemarin tuh ulang tahunnya kamu itu di Yoksam Station, stasiun dekatnya OCJ ya, Jakso, itu dipasang iklan kamu ya, itu yang bikin Kak Mahinuna. Aku dapat titipan darinya. Kamu lihat nggak kemarin ya, ads-nya kamu di Yoksam pas pas ulang tahunmu itu. Oh iya iya, aku lihat kok. Lihat ya, jadi untuk Kak Mahinuna yang udah pernah penisirin udah terjawab ya, dia udah lihat. Kayak gitu. Dan kemarin tuh aku juga bantu buat pembayarannya ke ads-nya si Lex ya, ke media iklannya itu ya, karena itu kan bukan ngumpulin apa itu rabi kayak itu bukan, tapi memang langsung bayar iklan gitu ke media penyedia jasa iklannya. Kayak gitu. Terus selanjutnya adalah Lex waktu FanCon ya di Indonesia nyanyiin lagu Indo ya. Oke, dia jawabnya oke, nanti dilihat saja ya, karena itu adalah keputusan dari semua pihak ya. Ya, tapi masukan-masukan aku juga cuma ngomongin ke Lex, tapi aku juga ngomongin ke Zayan ya, ke siapa lagi lupa kemarin, yang jelas aku udah sampein, ya pasti nanti ada lah ya. Dan harusnya ada sih ya nanti kalau cover lagu Indo ya, karena sejarah fan meeting kebanyakan pasti dia cover lagu Indo. Tapi Beyond Musok kemarin enggak ya? Ya kalau Beyond Musok kan apa ya, nggak semuanya sih, nggak semuanya fan meeting ya harus cover lagu Indo ya. Ada yang cover, ada yang enggak ya.
Oke, selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga ya. Ini aku agak lupa-lupa inget ya. Aku baca dengerin videoku juga agak lumayan kurang jelas ya. Intinya pertanyaan 3 itu kalau enggak aku tanya subtitlenya, tambahin subtitle ya di setiap videonya Zodiac itu, terus sama cover lagu All Be Missing You itu permintaan dari Sobeli itu sih ya. Intinya itu ya. Intinya itu sih. Aku udah sampein subtitle yang jelas juga ke Lex-nya, ke leadernya langsung. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang keempat ya. Lex, kalau kamu ke Indonesia, bikin dong vlog mukbang buah-buahan. Itu ada yang request juga ya. Oke, Gwail mukbang ya. Oke, Lex. Oke, ya, kita lihat saja nanti ya. Selanjutnya adalah pertanyaan yang dua terakhir ya. Siapa yang paling cocok jadi adik atau kakak di zodiak ya? Terlepas dari tidak ada hubungannya sama umur ya, nice and one of saya. Kalau adik kayaknya lebih ke Zayan. Ya. Bener nggak sih? Aku juga nggak lupa-lupa ingat ya. Tapi kok kalian bisa lihat videonya nangkap sedikit, pasti kalian tahu ya obah-obahnya ininya, gerak-geriknya mulutnya Lex itu yang disebutin apa ya? Aku agak lupa-lupa ingat ya. Zayan kayaknya yang paling cocok jadi adik. Yang paling cocok jadi kakak adik kayaknya. Aku cuma nanya adiknya aja sih ya, kakaknya enggak. Terus karena itu udah sebenarnya udah habis stoknya udah kelar ya. Sempet-sempetnya aku masih nanya 2 pertanyaan terakhir ini ya. Karena kan waktu producing kan cuma dikit jadi Alex ya, panjangin dikit nah nggak apa-apa ya. Alex rambut hitammu itu banyak sob yang suka. Kamsahamnida dan siap. Oke itu tadi guys pertanyaan-pertanyaan dari para member buat fansign dari yang 99-nya sudah ya dan untuk fansign sesi fansign untuk season percakapan dari member sudah selesai ya. Nanti akan ada video mungkin sedikit-sedikit tentang cute moment atau best moment ya di video selanjutnya. Tungguin aja. See you next content and see ya.